Tes mic. Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengapa klien saya hanya mendapatkan alamat IP address terus. Kok tidak bisa dapat IP alias mendapatkan alamat IP terus dan tidak konek-konek ke jaringan kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam Winbox dulu. Hal yang pertama harus kalian lihat adalah IP pool dan DHCP server. Nah, ya kan? Kita bisa lihat di bagian DHCP ini, DHCP ya. Kalian bisa lihat di situ. Bagian last time itu adalah masa sewa suatu IP address atau IP address itu dikasihkan ke klien selama berapa waktu. Misalnya di sini 6 jam. Maka IP address yang dikasihkan ke sini ke klien ini yang ada tanda D ini berarti dia selama 6 jam. Maka dia akan expired setelah 6 jam. Kalau sudah 6 jam maka IP address itu akan hilang dan bisa dipakai oleh perangkat yang lain kayak gitu. Oke. Sedangkan masalahnya kok saya mendapatkan IP address terus, Mas? Nggak bisa terhubung gitu klien saya. Oke. Kalau menurut saya itu bisa jadi satu, IP addressnya memang benar-benar habis. Untuk memastikan IP address itu benar-benar habis atau tidak, kalian masuk ke IP DHCP server. Kalian klik liasis di sini. Oke, sama masuk ke IP pool. Nah, kalian lihat di IP pool saya kan pakai yang 10 ya. 10 titik sekian berarti ini. Alokasi saya mulai angka 11, ekor 11 sampai 200. Alias IP klien saya bisa mendapat IP 10.11 sampai 10.200. Itu sebanyak 190 klien. Oke. Tapi kalau kalian lihat di liasis ini tidak sampai 190 berarti IP pool kalian belum habis. Oke, kayak gitu aja. Jadi masalahnya ada di mana? Nanti kita akan bahas. Oke. Selain itu, tidak bisa kita hanya melihat dari liasis aja. Liasis kan bisa jadi IP poolnya dipakai di perangkat lain atau di service lain, misalnya di hotspot atau di PPOE misalnya kalian gabung-gabung gitu. Bisa jadi. Untuk melihatnya, langsung kalian ke IP pool, use address ini. Use address ini berarti IP address yang sudah dipakai, IP pool yang sudah dipakai oleh klien. Di sini terlihat ownernya DHCP, berarti IP ini digunakan oleh service DHCP. Bisa juga ownernya jadi apa hotspot, bisa jadi PPOE kayak gitu, PPP kayak gitu ya. Ownernya, owner ini adalah yang menggunakan atau service yang menggunakan IP pool tersebut kayak gitu. Di sini yang saya sediakan sebanyak 190 perangkat, tapi di sini hanya terpakai 6. Artinya apa? Masih ada banyak lagi perangkat yang bisa terhubung. Tapi kok hanya mendapatkan IP terus gitu ya kan. Sedangkan IP pool kita sudah tahu datanya. Perangkat IP alokasi IP masih banyak di DHCP serverless juga masih banyak. Kok sudah nggak mendapatkan alamat IP address terus gitu ya kan. Oke. Itu kita bisa cek di langkah selanjutnya. Oke. Kalau sudah kita pastikan IP pool masih banyak, list juga masih banyak gitu, penggunaannya hanya sedikit gitu kan, kita akan cek di catatan ini. Oke. Itu tadi ya cek catatan nomor pertama ya. Kalau IP pool belum habis ya kan, atau lebih sedikit dari alokasi yang sediakan. Tadi kan saya sediakan 190 tapi yang kepakai cuma 6. Berarti masih banyak dong. Tapi kok nggak dapat IP berarti ada yang salah. Yang salah siapa? Yang kedua ini ya kan. Coba cek link atau kabel yang menuju ke access point ya kan. Kalian pastikan dulu jaringan ke access point itu sudah benar atau tidak gitu ya kan. Misalnya tiba-tiba kabelnya digigit tikus, putus gitu kabelnya. Yang klien juga nggak dapat IP address dong ya kan, kayak gitu. Pastikan dulu, jangan tiba-tiba nggak menjudge atau sudah bilang, oh ini IP poolnya sudah habis nih, IP-nya sudah habis nih. Jangan.
kita cek aja dulu kayak gitu. Itu analisa ya, kita menganalisa jaringan kita ya kan, kita harus mengenali jaringan kita itu. Kebetulan saya di sini pakai 124, berarti ada sekitar 254 klien gitu atau 254 host. Itu bisa kalian pelajari di teori subnetting. Next kita akan bikin video subnetting ya. Kita kali ini membahas tentang kenapa nggak dapat IP address aja kayak gitu. Oke. Tadi kalau kita sudah pastikan IP pool masih banyak gitu ya kan. Oke, IP poolnya masih banyak, kok nggak terhubung ya kan. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah cek jaringan atau kabelnya yang menuju ke access point di mana perangkat tersebut nggak dapat IP gitu. Misalnya nih, kalian tarik kabel ke warung A gitu ya. Tiba-tiba di sana nggak dapat IP semua kayak gitu. Nggak ada yang bisa connect. Nah, kayak gitu. Coba dicek kabelnya. Masih terhubung nggak, bisa kita ping nggak akses pointnya kayak gitu. Dengan kondisi kalau kalian ping ini wajib dibinding ya, karena kalian berada di jaringan hotspot. Kalian harus cek itu, dipastikan dulu. Oke, kalau dipastikan sudah bisa diping, ping jalan, berarti kan kabelku aman dong ya kan. Langkah selanjutnya kalian lihat di poin ketiga ini. Kan current connection pada access point sudah di ambang batas, alias access pointnya penuh guys ya kan, penuh. Contoh aja di ZTF 609 ini maksimal 32. Kok bisa tahu mas 32? Nah coba kita cek aja, kita cek aja. Bisa ya. Close network WLAN. Mana ya lihatnya ya. Ini maksimum clients 32. Ini kan yang tertulis di software, tapi hardware-nya atau kemampuan hardware-nya kan kita nggak tahu maksimalnya berapa. Kayak gitu. Ini kan di satu SSID ya. Ini hanya patokan ya. Sekali lagi ini hanya patokan. Saya sendiri nggak tahu maksimalnya berapa untuk satu alat ini F609 ini. Contohnya aja kayak gitu. Ini. Contohnya aja concurrent connection-nya kita anggap 32. Kalau F609 ini sudah mencapai 32 perangkat, maka perangkat yang lain yang ke 33, ke 34 dan selanjutnya itu tidak akan bisa terhubung, alias ya menghubungkan terus. Bahkan kalau menghubungkan aja bisa aja tulisannya mendapatkan alamat IP kayak gitu. Kemudian terputus, mendapatkan alamat IP lagi, terputus kayak gitu. Solusinya gimana kalau sudah gitu ya kan? Solusinya dengan menambah akses point lagi. Misalnya di satu warung gitu, anggap aja pelanggannya tiap harinya ada 40 orang kayak gitu. Ya lebih bijak lah kalian pasang 2 atau 3 perangkat kayak gitu. Kalau perangkatnya murah-murah ya, kalau perangkatnya mahal satu aja cukup. Misalnya kalian pakai Rukus gitu, satu ya cukup. Kalau kalian pakai ZTE kayak gini, ya kalian harus pasang beberapa, ya harus disesuaikan lah ya. Oke, kalau kalian pasang akses point kayak gini, yang murah-murah kayak gini ya kan, yang murah-murah kayak ZTE ini ya kan. Jadi kalian harus pasang beberapa perangkat sekaligus, misalnya pasang 3 kayak gitu. Berarti kemungkinan yang bisa terhubung 32 dikali 3 sama dengan 96 perangkat. Kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kalian dari mikrotik tarik ke sana, pasang switch, baru pasang ke AP1, AP2, AP3 kayak gitu. Tuh, kebanyakan orang kan nggak mikir concurrent connection-nya berapa. Tiba-tiba satu perangkat gitu ya kan disikat banyak orang sekaligus, tiba-tiba lemot, pingnya jelek, nah bingung sendiri ya gitu ya. Pastikan infrastruktur atau perangkat atau topologi kalian yang gunakan itu bagus dulu, baru nanti ngomongin hal-hal lain kayak gitu. Oke, jadi gitu aja dulu sementara ya kan. Kalau klien kalian hanya mendapatkan alamat IP, yang pasti kalian harus cek itu ya IP pool dulu sudah habis atau belum ya kan. Kemudian 2, coba cek kabelnya masih terhubung atau tidak gitu ya kan. Yang ketiga, cek berapa banyak perangkat yang terhubung ke access point itu. Kalau di sini bisa dilihat nggak ya? Berapa banyak ya? User interface, WLAN,
nggak bisa kayaknya di sini dilihat. Kalau di Huawei bisa seingatku dilihat perangkat. Oh ini bisa nih. Nah ini yang terhubung 1 2 3 4 5 6 loh, 6 perangkat yang terhubung. Tuh sinyalnya juga kelihatan semua kayak gitu. Jadi masih aman ya kan. Tuh, kalian harus cek di situ di network tadi associated device-nya itu berapa. Kalau sudah mentok ya kalian lebih baik ditambah gitu. Ini yang poin ketiga ya. Jadi gitu aja dulu untuk video tentang kenapa klien saya mendapatkan alamat IP address terus gitu ya. Next video kalau sempat kita akan pelajari tentang subnetting. Subnetting itu apa sih ya kan? Kayak gimana sih? Misalnya saya punya jaringan kan saya nggak pingin cuma 254 perangkat aja gitu. Misalnya saya pingin pakai slash 23, slash 22, bahkan slash 16 gitu misalnya. Mungkin nggak sih saya pasang jaringan kayak gitu di settingan kayak gitu di jaringan saya kayak gitu. Oke, kita akan pelajari di next video ya. Saya sambil belajar juga, soalnya karena dulu saya juga belajar ini ya kan subnetting di bangku kuliah. Ini kayak gini tuh penting. Subnetting kita harus menentukan gimana jaringan kita, modelnya kayak gimana, perangkatnya modelnya kayak gimana. Jadi kita akan tahu jaringan kita itu mampunya kayak gimana kayak gitu. Oke. Sampai di sini semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka klik, kalau nggak suka dislike saja. Sampai jumpa. Jangan lupa di-share ke sosial media kalian kalau memang dirasa tutorial ini penting. Mungkin semoga tutorial ini menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.